selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari kembali bisa menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan saya Celia Alessandra dan rekan saya Rehana Mezia. Halo Rey. Halo Celia. Kabar baik ya tentunya hari ini? Iya betul, baik sekali. Celia gimana kabarnya? Kabar baik meskipun cuaca di luar sana tampak mendung ya. Setiap hari ini cuaca tak beraturan, kadang hujan, kemudian kadang panas. Ini juga nanti kita akan hadirkan informasi banjir dan juga bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Tapi kita punya informasi apa lagi? Betul sekali. Ngomong-ngomong baju kamu hari ini bagus banget nih. Terima kasih Rehana. Rehana juga cantik sekali hari ini. Kamu suka thrifting gak sih ngomong-ngomong tentang baju? Iya, ngomong-ngomong soal thrifting, aku tuh suka banget dan hobi thrifting, tau gak? Oh iya. Nanti kita akan hadirkan informasi mengenai thrifting ya, karena kan informasinya ini thrifting lagi dibatasi nih ya. Terus nanti gimana informasinya kelanjutannya. Tapi sebelum itu kita ke informasi pertama dulu pemirsa. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik triplek plywood di Kecamatan Glenmore yang ada ini di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ya pemirsa, asap hitam pekat dan kobaran api membumbung tinggi dari tempat produksi triplek di Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Api yang berkobar ini membakar hampir seluruh bangunan pabrik. Menurut salah satu saksi mata, kebakaran ini diduga berasal dari percikan api dari bahan bakar untuk menyalakan mesin pemanas triplek boiler. Percikan api itu jatuh ke limbah triplek dan membakar mesin boiler serta sebagian triplek yang baru selesai diproduksi. Pemirsa, diduga terjadi kebocoran gas, satu unit rumah makan semi permanen di Penjaringan, Jakarta Utara ini ludes terbakar. Akibat kebakaran ini, satu pemilik rumah makan tewas dan satu orang lainnya mengalami luka bakar. Rumah makan semi permanen yang berada di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara ludes terbakar pada Selasa dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan membakar habis rumah makan yang dihuni oleh sepasang suami istri. Akibat peristiwa ini, sang suami tewas seketika akibat terjebak saat kebakaran terjadi. Sementara sang istri selamat setelah berhasil untuk menyelamatkan diri. Meski selamat, korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar yang dideritanya saat mencoba menyelamatkan nyawa suaminya. Pemirsa, asik bermain ponsel saat menunggu jemputan di pinggir jalan, seorang pemuda menjadi sasaran dari aksi penjamretan di depan Gereja Katedral Sawah Besar, Jakarta Pusat. Video CCTV ini merekam detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang pemuda. Nampak dua pelaku berboncengan sepeda motor melaju dari arah belakang melewati trotoar dan berjalan pelan mendekati korban. Satu korban lengah. Salah satu pelaku langsung merampas telepon genggam dari tangan korban dan tancap gas secepat kilat. Meski korban dan sejumlah warga sempat melakukan pengejaran, namun usaha mereka sia-sia. Berbekal video rekaman CCTV, aparat Polsek Sawah Besar tengah melakukan penyelidikan. Pemirsa, sejumlah orang melakukan aksi perusakan dan pengeroyokan di sebuah tempat kebugaran, tepatnya di kawasan Ahmad Yani, Kota Bandung. Dengan menggunakan stick golf dan batu, belasan pelaku melakukan pengeroyokan terhadap petugas keamanan serta pengunjung. Akibat penyerangan ini, 3 orang mengalami luka. Berbekal laporan dan rekaman kamera pengawas kurang dari 24 jam, petugas gabungan unit Reskrim Polresta Bandung, ini adalah Batu Nunggal dan Satreskrim Polrestabes Bandung,
meringkus 5 anggota kelompok bermotor yang 2 diantaranya diketahui masih di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, aksi penyerangan ini dipicu oleh ketersinggungan kelompok bermotor tersebut terhadap petugas pengamanan tempat kebugaran yang menyaksikan aksi konvoi mereka. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan ancaman hukuman maksimal di atas 5 tahun penjara. Polisi berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan seorang remaja putri yang jasadnya ditemukan terapung di Sungai Batang Tebo, Dusun Babeko, Kecamatan Batin 2, Babeko, Kabupaten Bungo, Jambi. Tim Gunjo Satreskrim Polres Bungo bersama tim unit Reskrim Polres Batin 2 Babeko berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang remaja putri 17 tahun di rumahnya. Pelaku yang juga masih di bawah umur yang merupakan pacarnya sendiri. Saat ini pemirsa, pelaku sudah diamankan guna mengetahui apa motif pelaku yang tega membunuh pacarnya sendiri dan membuangnya ke Sungai Batang Tebo. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Banyumas, Jawa Tengah, di mana pemirsa tambang batu kapur longsor hingga menimpa sejumlah warga ataupun rumah warga ini di Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga khawatir longsor susulan ini akan terjadi. Dan karena itu pemirsa, aktivitas tambang juga diketahui masih terus berlangsung. Inilah detik-detik saat longsor tambang batu kapur terjadi. Warga panik setelah dinding batu kapur setinggi sekitar 50 meter longsor menerjang 3 rumah warga. Batu-batu berukuran besar menghantam bangunan permanen di bawahnya. Longsor bukit batu kapur ini terjadi di Dusun Pagaulan Kulon, Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini, 1 rumah warga rusak berat tertimbun material longsor. Sementara 2 lainnya mengalami kerusakan sedang. Beruntung saat kejadian, penghuni rumah tidak ada di dalam. Setelah kejadian ini ada kekhawatiran nggak ada longsor? Ya jelas khawatir, Mas. Terus Susulan masalahnya ini kan pertambangan yang ditambang area kunci atasnya dulu. Terus tidak ada safety di bawahnya. Kami berkali-kali meminta pembikinan tanggul, tapi tidak terrealisasi. Warga kini khawatir adanya longsor susulan. Pasalnya aktivitas tambang di atas bukit masih terus berlanjut. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Hujan deras yang mengguyur Kota Bogor dari hari Senin siang ini pemirsa mengakibatkan sejumlah wilayah dilanda longsor dan juga banjir lintasan. Beginilah pemirsa detik-detik tembok penahan tebing di Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, ambrol. Akibatnya, air menggerus rumah yang ada di bawahnya hingga merusak bagian rumah warga. Sebanyak 12 rumah mengalami kerusakan dan 8 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke rumah kontrakan dan sebagiannya lagi ke kerabatnya. Kurang lebih pemirsa, lebih dari 18 kakak dan 60 jiwa ini terdampak akibat longsor ini. Pemirsa, intensitas hujan yang masih cukup tinggi ini menyebabkan genangan air masih terjadi di ruas jalan
Kaligawe meski terus dilakukan pemompaan oleh Pemkot Semarang. Hingga Selasa pagi, air masih menggenangi Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Meski ketinggian genangan air sudah mulai berkurang, namun pengendara harus tetap hati-hati jika melewati genangan air. Ketinggian genangan air di Jalan Kaligawe saat ini antara 10 hingga 30 cm. Dan hanya di titik tertentu saja yang masih tinggi. Sejumlah kendaraan harus memilih jalur agar tidak masuk terlalu dalam ke genangan air yang dapat menyebabkan kendaraan mogok. Hujan deras dengan intensitas tinggi pemirsa ini diketahui mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat dan juga menyebabkan Sungai Cisolok meluap dan memicu banjir bandang di Kecamatan Cisolok dan juga Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banjir bandang merendam ratusan rumah warga, menumbangkan satu bangunan serta memutus jembatan penghubung antara Desa Cikahuipan dan Desa Cisolok akibat derasnya arus air. Derasnya aliran air membuat dan membawa lumpur dan material kayu menerjang pemukiman serta persawahan warga. Arus Sungai Cisolok yang meluap juga membuat Jalan Nasional Cisolok lumpuh total, tak bisa dilintasi kendaraan. Sementara itu pemirsa, tim gabungan dari BPBD Kabupaten Sukabumi, TNI, dan Polri bergerak cepat ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan pendataan korban. Hingga kini, penyisian masih terus dilakukan di sejumlah titik terdampak. Ya pemirsa, untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini dari Sukabumi sudah ada rekan kami, kita terhubung yakni dengan kontributor TV One Rizky Gustana dan juga ada Samsul Arifin dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya akan menuju ke Rizky Gustana terlebih dahulu. Rizky, kondisi di Semarang seperti apa? Apakah juga masih tergenang air di sana? Ya, karena dan pemirsa TV One dapat kami kabarkan bahwa saat ini di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, terutama di Desa Cisauripan, masih dilanda banjir. Namun banjir sudah surut hingga menyisakan lumpur yang memang terbawa oleh aliran Sungai Cisolok akibat banjir bandang kemarin sore. Dapat kami informasikan bahwa akibat ini jumlah rumah yang memang terdampak akibat banjir bandang tersebut sebanyak 527 rumah. Di antaranya ada 17 rumah rusak berat dan lainnya mengalami rusak ringan. Sehingga yang mengalami rusak ringan saat ini masih dilakukan pembersihan secara mandiri. Tadi pagi memang dibantu oleh TNI dan Polri dan relawan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Sementara bencana banjir bandang ini tidak hanya melanda Desa Cikahuripan, namun ada 6 desa yang berada di Kecamatan Cisolok dilanda banjir bandang. Namun data terakhir yang paling banyak atau yang paling masif itu terjadi di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Ada memang 9 rumah diantaranya di Desa Sukamekar, Kecamatan Cisolok, tertimbun longsor. Hingga saat ini masih dilakukan upaya pembersihan material longsoran oleh BPBD Kabupaten Sukabumi. Baik, Rizky, lalu bagaimana dengan fasilitas umum yang ada di sana? Apakah juga ikut terdampak? Ya, dapat kami informasikan juga bahwa banjir bandang ini tidak hanya merusak pemukiman warga, tapi tepat di depan saya adalah kantor kepala desa yang luluh lantak akibat banjir bandang tersebut. Di belakang kantor desa ada sekolah negeri Cikahuripan 1, itu sama sekali banyak 9 ruang kelas, 9 ruangan maksud kami 6 ruangan kelas sama sekali itu tidak bisa digunakan, sehingga berencana pihak kepala sekolah tadi saya sempat ngobrol
akan membangun tenda darurat untuk aktivitas belajar mengajar. Begitu. Baik. Rizky, tepatnya ada berapa korban ataupun warga yang terdampak dari bencana ini? Ya, Ana, dapat kami informasikan juga korban jiwa yang terdampak banjir bandang di Kecamatan Cisolok ini sebanyak 570 orang, 570 jiwa. Dan mereka rata-rata mengungsi ke tempat sanak saudara dan yang lainnya. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi saat ini sedang membangun tenda darurat untuk digunakan pengungsi dan dapur umum untuk melayani para penyintas terdampak bencana ini. Baik, Rizky, mungkin Anda bisa informasikan kepada kami semua sebetulnya untuk masyarakat yang terdampak di sana, kebutuhan apa saja yang masih dinilai kurang, Rizky? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan kepala desa karena memang hampir keseluruhan warga satu desa Cikahuripan yang memang masih terdampak. Ini mereka membutuhkan makanan siap saji, selimut, alat untuk tidur, dan terutama keperluan bayi dan sekolah anak-anak. Begitu. Baik, semoga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga bisa segera tersampaikan, dikirim ke sana. Terima kasih Rizky Gusana mengabarkan langsung dari Sukabumi. Kita bergeser ke Samsul Arifin di Semarang. Namun sebelum itu pemirsa, kami harus... Baik, sudah terhubung Samsul Arifin? Baik, Samsul Arifin, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, rekan Celia dan Rehana, dapat saya kabarkan saat ini saya berada di lokasi banjir, tepatnya di KM 9 Sayung, Kabupaten Demak. Sampai siang hari ini banjir di Jalan Raya Pantura, Semarang, Demak, genangan cukup tinggi, bahkan dapat saya kabarkan akibat hujan yang turun sejak pagi tadi, siang hari ini ketinggian air meningkat ya. Apabila sebelumnya genangan mencapai 50 cm, hari ini di tempat yang paling dalam itu mencapai 70 cm. Akibatnya arus lalu lintas dari Demak menuju Semarang, demikian juga sebaliknya dari Semarang menuju Demak kota, hari ini dampak macet dan mengular panjang. Akibatnya tidak kendaraan yang melintas karena genangan cukup tinggi, harus berjalan pelan dan harus berhati-hati. Dapat saya kabarkan pada siang hari ini banjir sangat besar ya dibanding hari sebelumnya karena adanya hujan yang lebat sejak pagi tadi. Kemudian juga dalam 2 hari terakhir juga terjadi hujan yang cukup lebat sehingga mengakibatkan debit air di Jalan Raya Pantura Sayung Demak ini hari ini meninggi. Demikian Riana. Baik, terima kasih atas laporan Anda Samsul Arifin, dan juga sebelumnya ini ada rekan kami yaitu adalah Rizky Gusana. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai Nikita Mirzani yang hari ini mengadakan sidang vonis. Kita akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Di segmen ini pemirsa, kami akan kembali lagi hadirkan informasi viral untuk Anda. Ini ada 2 kelompok pemuda bersenjata tajam di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara kembali terlibat bentrok. Dalam video amatir terlihat 2 kelompok pemuda saling serang menggunakan busur panah dan parang. Sementara sejumlah polisi dengan menggenggam senjata laras panjang ini berupaya menghalau kedua kelompok pemuda yang terlibat bentrok tersebut. Bentrokan ini sedikitnya terjadi 3 kali dalam beberapa pekan terakhir
dan mengakibatkan sejumlah pemuda terluka akibat terkena anak panah dan luka bacok. Sampai ke Kepulauan Riau ya Bang. Ya pemirsa, ratusan warga di kawasan Melcem, Tanjung Sengkuang, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, ini menyerbu bawang merah dan juga bawang bombay yang sudah dibuang. Ya, parahnya bawang tersebut pemirsa dijual secara daring tanpa melalui proses karantina. Ibu ambil sendiri, tempatnya susah. Video berdurasi lebih dari 1 menit ini menunjukkan sejumlah warga tengah memungut bawang merah dan bawang bombay yang dibuang di lereng bukit di kawasan pemukiman Melcem, Kecamatan Batu Ampar, Batam. Warga memungut bawang yang dibuang menggunakan kantong plastik hingga karung. Diduga dibuang pada Minggu 26 Oktober lalu menggunakan truk misterius. Bahkan warga juga sempat memperjualbelikan bawang bombay secara online dengan pembayaran di tempat. Dikonfirmasi Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan Barantin Kepri menjelaskan bawang yang dipungut oleh warga sangat berbahaya karena tidak melalui proses pemeriksaan oleh karantina. Dari karantina belum mendapatkan asal-usul barang tersebut berupa bawang merah dan bawang bombay dari pemilik dan masyarakat memungutnya. Itu sangat riskan sekali terhadap kesehatan tanaman dan manusia. Hingga saat ini belum diketahui siapa pelaku pembuang bawang dalam jumlah besar yang sangat rentan dengan kerusakan lingkungan dan kesehatan warga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Gara-gara panik saat kepergok warga, aksi seorang pencuri di Jalan Tangguk Bongkar 2 yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara berakhir miris. Pelaku ini pemirsa tersangkut sebuah pagar usai mencoba untuk melarikan diri. Dalam rekaman sebuah video amatir, pelaku nampak bergelantungan akibat celananya tersangkut di pagar usai kepergok saat hendak melakukan aksi pencurian, tepatnya di salah satu rumah warga. Pelaku yang masuk ke dalam pekarangan rumah warga dengan cara mengendap-endap sempat menutup kamera CCTV yang terpasang di bagian luar rumah, hingga akhirnya dipergok oleh sang pemilik rumah. Pelaku yang panik langsung melarikan diri dengan cara melompat pagar hingga tersangkut. Meski sempat mendapat amukan dari warga, namun terduga pencuri tersebut akhirnya dibebaskan akibat tidak ada barang bukti yang kuat. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana banjir yang melanda perumahan Taman Asri, tepatnya di Kota Tangerang, Banten ini memakan korban jiwa. Seorang bocah bernama Hakim Asidik, 15 tahun, tewas tersengat listrik saat hendak mencari ikan. Sebelum tewas tersengat listrik, Hakim Asidik berpamitan dengan kedua orang tuanya ingin keluar sebentar usai mengikuti gladi resik pramuka di Tebet dan Ciracas untuk perlombaan lomba pramuka se-Jabodetabek. Menurut saksi mata, korban berjalan dari arah timur dengan menggunakan lampu dan telepon genggam seperti sedang mencari ikan di got. Kemudian korban berteriak ada setrum, kemudian memegang tiang lampu penerangan jalan umum yang berada di lokasi hingga terpental dan jatuh ke air. Pemirsa, viral di media sosial seorang siswa sekolah dasar di Niwerawar, Kabupaten Sarmi, Papua meminum air dari botol bekas cairan cuci piring.
Video tersebut pemirsa direkam oleh seorang guru dan diunggah melalui akun TikTok hingga menjadi perhatian publik. Para siswa yang sedang makan bersama menggambarkan kehidupan sederhana anak-anak di pelosok negeri. Meski pemirsa fasilitas sekolah terbatas dan hanya memiliki sekitar 20 murid, para siswa tetap bersemangat untuk belajar tanpa rasa gengsi. Kesederhanaan itu membuat warganet kemudian terharu. Pemirsa, warga desa Sukoharjo, Kabupaten Pati, ini digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria asal Bandung yang diketahui telah meninggal dunia. Penemuan ini pemirsa banyak diperbincangkan hingga viral di media sosial. Penemuan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai bau menyengat di sekitar rumah korban. Diketahui 18 tahun korban tidak pernah keluar rumah dan sangat jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Terlihat pada video yang direkam oleh warga, kondisi rumah pun dipenuhi tumpukan sampah dan dikerubuti oleh lalat. Bau menyengat pun tercium kuat dari dalam kamar tempat korban ditemukan tak bernyawa. Saat ini petugas tengah menelusuri keberadaan korban untuk proses penanganan selanjutnya. Jasad korban juga dievakuasi ke RSUD terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim medis. Nikita Mirzani siang ini menjalani sidang pembacaan vonis kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Sidang juga digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang pembacaan putusan kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang digelar hari ini. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menghukum Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Menurut Jaksa, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Nikita telah terbukti melakukan tindakan pemerasan disertai ancaman dan pencucian uang. Sementara pemirsa, dalam dupliknya, Nikita menganggap tudingan jaksa mengenai tindak pidana merupakan cerita fiktif. Dan tentunya sebelum kita bacakan, kita sampaikan kepada penuntut umum dan terdakwa bahwa tentunya putusan ini tidak bisa memberikan permintaan. Ya pemirsa, ratusan kios pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru ini dibongkar oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, polisi bersama tim SAR gabungan melakukan pencarian organ tubuh bayi yang dibuang di kawasan Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Polisi juga menetapkan satu tersangka yang kemudian merupakan ibu dari bayi tersebut. Beginilah suasana pencarian organ tubuh bayi yang dibuang ibunya di kawasan Ngarai Sianok, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan berupaya mencari organ tubuh lainnya yang masih terpisah dari tubuh bayi perempuan malang tersebut. Upaya pencarian yang dilakukan sebagai pelengkap data autopsi karena adanya dugaan mutilasi terhadap bayi tersebut. Proses pencarian hari ini mulai jam 9 tadi. Jadi ada 3 titik lokasi, belum ada yang ditemukan lah, yang potongan tubuh yang tinggal itu. Ini siapa aja yang terlibat, Bu? Yang terlibat dari Basarnas Payakumbuh, BPBD Kota Bukit Tinggi, sama PMI.
dengan warga masyarakat kita di sini, RT dan RW-nya. Ini hari ini aja pencariannya, Bu? Iya, hari ini aja. Dan sudah ditutup juga? Sudah ditutup. Hasilnya bagaimana, Bu? Hasilnya nihil, tidak ditemukan. Dan pelaku sendiri sudah ditahan juga? Sudah, hari ini berlaku penahanannya. Dia ditahan di Polsek Kota di tahanan terpot. Polisi juga sudah mengamankan pelaku yang merupakan ibu dari bayi malang tersebut berinisial L, berusia 21 tahun di Polsek Kota Bukit Tinggi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan kios pedagang hewan, barito, dan juga buah ini pemirsa tepatnya di Kebayoran Baru dibongkar oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan. Pembongkaran ini pemirsa kemudian diwarnai aksi protes duduk di jalan hingga tangis histeris oleh seorang pedagang yang hewannya mati saat pembongkaran berlangsung. Tugas pemerintah Kota Jakarta Selatan menerjunkan 3 ekskavator dan ratusan personel untuk membongkar kios di lokasi. Dalam pembongkaran ini diwarnai tangis histeris dari pedagang hewan saat mengetahui hewan dagangan miliknya mati saat pembongkaran. Tak hanya tangisan seorang pedagang, namun para pedagang lainnya melakukan aksi protes hingga duduk di jalan raya sebagai bentuk penolakan pembongkaran. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Gimana sih kerjaannya? Pembongkaran ratusan kios ini dilakukan untuk pembangunan Taman Bendera Pusaka yang pemirsa informasinya ini akan menggabungkan 3 taman, yaitu Taman Langsat, Ayodhya, dan Loser oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Lalu bagaimana kondisi terkini pasca pembongkaran? Berikut pemirsa laporan Putri Sophia dan juga yang berada dari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk Anda. Kalau biasanya kita bisa mendengar suara kicauan burung di Pasar Hewan Barito, Jakarta Selatan, hari ini kita sudah tidak bisa mendengar suaranya lagi, namun suaranya ini digantikan oleh suara dari alat-alat berat yang melakukan pembongkaran di Pasar Hewan Barito di Jakarta Selatan. Dan pembongkaran ini dilakukan sebagai proyek dari Pemprov DKI Jakarta yang akan menata kawasan menjadi Taman Bendera Pusaka, yang mana Taman Bendera Pusaka ini menggabungkan antara Taman Ayodhya, Taman Loser, dan juga Taman Langsat. Nah, lalu kemana perginya para pedagang dari Pasar Hewan Barito ini? Nah, nantinya pedagang ini akan dipindahkan ke sentra fauna Jakarta yang dibangun di Lenteng Agung, di mana dari Lenteng Agung ini berjarak kurang lebih 10 hingga 11 km dari tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di Pasar Barito, Jakarta Selatan. Dan Lenteng Agung sendiri dipilih sebagai tempat untuk relokasi ini karena Pasar Hewan Barito dianggap memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, termasuk akses yang dekat dengan stasiun Lenteng Agung dan juga halte Transjakarta non BRT rute D21. Nah, pemirsa, untuk di Pasar Hewan Barito sendiri tentunya memiliki sejarah yang panjang. Ini dibuka sejak 1970-an yang memiliki banyak sekali pelanggan. Ini tidak hanya dari dalam negeri, namun juga pelanggan dari mancanegara yang mencari hewan-hewan. Ini mulai dari burung, kemudian kucing, hamster, dan juga banyak lainnya. Dan situasi atau kondisi terkini di Jalan Barito di Jakarta Selatan ini, kalau bisa dilihat, ini banyak sekali puing-puing yang berserakan di trotoar di Jalan Barito. Alat berat ini juga tadi kalau kami lihat ini juga banyak yang dikerahkan untuk kemudian melanjutkan pembangunan untuk Taman Bendera Pusaka. Dan kalau dilihat di trotoar ini banyak sekali tumpukan puing-puing, ini seng dan beton ini masih menutupi trotoar di Jalan Barito. Dan tentunya ini untuk pemindahan para pedagang ini tentunya diwarnai dengan protes dari para pedagang yang tidak ingin untuk dipindahkan atau direlokasikan karena dinilai ini bisa menyulitkan untuk kegiatan mereka sehari-hari. Ini mulai dari dari perjalanan dari rumah ke Lenteng Agung ini dinilai cukup jauh. Kemudian apabila mereka mempunyai anak, tentunya untuk sekolah ini akan menjadi lebih jauh lagi, pemirsa. Dan tentunya kita sama-sama berharap bahwa nantinya
kita bisa kembali mendengarkan suara-suara burung yang berkicau ini di tempat yang baru direlokasi. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca penertiban di Pasar Barito Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menyediakan tempat relokasi sentra fauna dan kuliner di Lenteng Agung. Sejak pagi tadi masih belum terlihat aktivitas perdagangan dan di lokasi pun masih terlihat kosong. Meski Pemprov DKI menargetkan seluruh pedagang Barito sudah beroperasi di lokasi baru dalam waktu dekat. Kebijakan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa resmi memperketat pengawasan dan juga penindakan terhadap impor pakaian bekas atau thrifting, yang juga membuat sejumlah pedagang thrifting khawatir dan juga kehilangan omset. Kami akan hadirkan informasinya saja dan tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Celia dan juga Rehana, pemirsa. Kebijakan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa resmi memperketat pengawasan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas atau thrifting. Ini membuat sejumlah pedagang khawatir dan kehilangan omset. Salah satunya, pemirsa, tepatnya di Pasar Cimol Gede Bage, Bandung. Dampak dari kebijakan tersebut, para pedagang di Pasar Cimol Gede Bage mengaku mengalami penurunan omset sekitar 50 hingga 70%. Pedagang di Pasar Cimol juga mengaku pakaian yang dijual di Pasar Cimol tidak semuanya pakaian impor atau thrifting, melainkan ada juga pakaian lokal. Para pedagang Pasar Cimol berharap ada kebijakan lain agar pedagang eceran tidak terkena dampak di tengah daya beli masyarakat yang rendah. Lalu pemirsa, bagaimana suasana terkini di Pasar Cimol Gede Bage? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami, Cepi Kurnia, yang sudah ada di sana untuk siap mengabarkan untuk Anda. Cepi, silakan, bagaimana situasi di sana? Ya, Rehana, Sheila, dan pemirsa TV One, siang ini saya sedang berada di Pasar Cimol Gede Bage di Kota Bandung, di mana memang di tengah kebijakan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang tengah melarang atau memperketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas, tentu berdampak kepada sejumlah pedagang di berbagai daerah termasuk di Kota Bandung, di mana memang di Pasar Cimol Gede Bage ini merupakan pasar thrifting atau pakaian impor bekas yang memang sudah sejak lama ada di Kota Kembang ini. Dan memang dengan ada kebijakan tersebut, sejumlah pedagang di Pasar Cimol Gede Bage yang memang menjual pakaian bekas impor mengaku merasa khawatir, dan tentunya mereka merasakan efek domino dari kebijakan tersebut, mengalami penurunan omset dan hingga sejak hampir sepekan ini. Dan memang selain itu, Celia dan Rehana, bahwa menurut pedagang, selain mereka mengalami penurunan omset, juga mereka mengalami kekhawatiran atau rasa takut dengan adanya kebijakan tersebut, mengingat Menteri Keuangan sendiri akan menindak tegas terkait dengan larangan atau kebijakan yang telah dibuat Menteri Keuangan ini terkait dengan impor pakaian bekas atau thrifting. Memang di Pasar Gede Bage atau Pasar Cimol ini tidak hanya warga Kota Bandung yang berjualan, namun dari berbagai daerah juga berjualan di sini. Dan tentunya untuk pembeli juga memang tidak hanya sekitaran Bandung, namun dari wilayah Jabodetabek, bahkan Provinsi Jawa Barat yang memang datang untuk membeli pakaian thrifting di Pasar Cimol Gede Bage dengan berbagai pilihan. Namun tadi menurut pedagang sendiri mengaku bahwa di sini tidak hanya menjual pakaian thrifting atau pakaian bekas impor, namun tadi menurut salah satu pedagang, mereka juga menjual
pakaian produk lokal yang dibuat di Bandung maupun daerah lain yang memang telah dipasarkan di sini. Dan memang saat ini mereka berharap, menaruh harapan kepada pemerintah, tentunya kepada Menteri Keuangan, kebijakan tersebut untuk tidak merugikan dari pedagang eceran ini yang berdampak pada penghasilan yang memang menurut mereka di tengah daya beli masyarakat yang rendah atas penjualan ini, dan atas dampak itu juga mereka rasa kekhawatiran karena banyak biaya ongkos yang untuk dibeli, sedangkan penjualan mengalami penurunan omset. Namun begitu Celia dan Rehana, untuk di pasar Gede Bage ini untuk pembeli masih terlihat, namun tidak seperti biasanya. Dengan ada kebijakan itu menurut pedagang mengalami penurunan dan juga tidak seramai seperti biasanya. Begitu Celia. Baik, terima kasih. Tampaknya ada kekhawatiran dan juga penurunan omset di sana. Terima kasih laporan langsung Cepi Kurnia dari Pasar Cimol Gede Bage, Bandung. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang ibu rumah tangga di wilayah Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia. Ini diketahui setelah beberapa jam disengat tawon. Korban. Lokasi di Jalan Garuda. Inilah video suasana lokasi korban Heriani disengat tawon hingga meninggal dunia. Peristiwa bermula saat korban sedang mengambil daun pisang di kebun belakang rumah. Kemudian korban tiba-tiba disengat tawon pada bagian tangan, leher, dan juga kepala. Mengetahui kejadian itu, pihak keluarga membawa korban ke klinik terdekat. Namun, di malam harinya, korban merasakan sesak napas hingga tidak sadarkan diri. Kemudian korban langsung dibawa ke rumah sakit. Namun saat diperiksa petugas medis, korban ternyata telah meninggal dunia. Meninggalnya korban membuat keluarga dan sanak saudara sangat berduka. Pasca kejadian nahas itu, petugas damkar Kota Medan langsung turun ke lokasi untuk memusnahkan sarang tawon tersebut. Ini sarang tawon, Pak, sudah memakan korban. Lokasi di Jalan Garuda 2B, ujung Gang Kasih. Sarang tawon sudah memakan korban. Pemirsa, ratusan siswa SMP dan SMA di Garut, Jawa Barat ini menggelar aksi mogok belajar. Ini setelah ruang kelas mereka terancam digusur akibat sengketa lahan. Ratusan siswa SMP dan SMA Yayasan Baitul Hikmah di Kecamatan Tarogong, Garut, Jawa Barat menggelar aksi mogok belajar. Mereka keluar ruangan kelas lalu menggelar aksi damai di pinggir jalan. Selain siswa, sejumlah guru pun ikut berorasi. Mogoknya ratusan pelajar ini buntut keresahan mereka karena lahan sekolah mereka akan digusur. Menurut pengurus yayasan, sekolah mereka berada di tanah wakaf yang tidak bisa diperjualbelikan. Dari pihak itu mendapatkan sertifikat yang sah secara notarial. Nah, sedangkan kita hanya menyampaikan ketika terjadinya proses sertifikat itu seperti apa, hanya itu saja. Kok bisa seperti ini? Sengketa lahan sekolah ini terjadi sejak 2019 setelah seorang pemilik toko yang berdampingan dengan sekolah tersebut memiliki sertifikat tanah kepemilikan lahan sekolah. Sehingga para siswa SMP dan SMA Yayasan Baitul Hikmah terancam tak bisa melanjutkan sekolah mereka kembali. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bayi laki-laki yang baru dilahirkan ini diketahui dibuang oleh warga di depan rumah warga di Sleman, Yogyakarta. Bayi ditaruh dalam kardus lengkap dengan pakaian, kemudian juga ada susu dan juga popok serta surat bertuliskan nama bayi tersebut. Warga Wedo Martani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dihebohkan dengan bayi yang ditemukan di teras rumah warga pada Minggu pagi. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ditaruh di dalam kardus dan diletakkan di kursi di rumah warga bernama Susanto. Temuan bayi ini kemudian dilaporkan kepada polisi dan petugas puskesmas setempat.
Dari hasil pemeriksaan, bayi diduga belum lama dilahirkan dengan berat 2,2 kg dan panjang 46 cm. Dalam kardus tersebut juga ditemukan sejumlah perlengkapan bayi seperti pakaian, susu, hingga popok. Ada juga selembar kertas bertuliskan nama dan tanggal lahir bayi serta pesan menitipkan bayi karena kesulitan ekonomi. Menariknya, dalam surat tersebut juga berisi pesan bahwa pelaku akan mengambil bayinya kembali pada bulan Desember tahun depan. Dari pihak yang punya rumah masih datang ke tempat rumah karena kaget ada bayi ditemukan, langsung manggil warga sekitar dan Pak Dukuh, itu Pak Dukuh minta tolong kepada Polsek Ngemplak, itu resmi untuk ditindaklanjuti. Saat ini bayi mungil tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY guna mendapat perawatan medis. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia menyita perhatian dunia. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kesempatan itu, pemirsa, Presiden Prabowo ini mendorong langkah nyata ASEAN dalam menyelesaikan berbagai krisis di kawasan. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam konferensi tingkat tinggi ke-47 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center. Dalam acara itu, Prabowo mengikuti sesi foto bersama dengan seluruh kepala negara ASEAN. In solidarity. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menekankan persatuan ASEAN merupakan kekuatan utama dalam menghadapi ketegangan global yang semakin meningkat. Menurut Prabowo, Indonesia mendorong langkah-langkah nyata ASEAN dalam menyelesaikan krisis di kawasan. Pak Presiden, Pak Prabowo, Bapak Indonesia. Boleh kongsi sedikit Bapak, apa tadi berlaku dalam meeting tadi? Apa Pak tadi yang disampaikan Pak? Baik, bagus, baik. Kita we support continued US engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States, and we were very happy that the US has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Selain agenda KTT ke-47 ASEAN, dalam kesempatan itu juga turut digelar KTT ke-13 ASEAN Amerika Serikat yang digelar Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta KTT ke-28 ASEAN Jepang yang dihadiri Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Presiden Prabowo menyambut positif hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat dan Jepang karena terbukti saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Prabowo juga mengucapkan selamat kepada negara Timor Leste yang telah resmi menjadi anggota ke-11 ASEAN. KTT ke-47 ASEAN akan berlangsung hingga Selasa 28 Oktober 2025. Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 juga mengundang tamu kehormatan, diantaranya Presiden Brazil, Presiden Afrika Selatan, dan juga Presiden Dewan Eropa, Direktur Pelaksana IMF, dan Presiden Bank Dunia. Tim TV One mengabarkan. Gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia ini kemudian menyita perhatian dunia. Trump ini memuji Presiden Prabowo Subianto di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN. Gelaran konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia menyita perhatian dunia. Pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menjadi sorotan lantaran secara terbuka Trump memuji Presiden Prabowo Subianto di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN.
Trump menyatakan peran Prabowo luar biasa dalam memastikan lahirnya masa depan baru di Timur Tengah yang akan memiliki perdamaian setelah 3.000 tahun. Ini bukan kali pertama Trump memuji Prabowo. Sebelumnya, sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan September lalu menjadi salah satu momen Trump memuji Prabowo. Trump menilai pidato Prabowo penuh ketegasan dan energi. Pujian lainnya datang dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Kairo, Mesir pada Senin 13 Oktober lalu. Saat menyapa para pemimpin dunia, Trump tak segan menyebut Prabowo sebagai pria tangguh. Pujian dari Trump kepada Prabowo Subianto seolah tidak ada habisnya. Apa sebenarnya makna pujian Trump ke Prabowo selama ini? Friend, President Prabowo of Indonesia for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. I'd like to just say the United States is for you. The United States, and we're here to see if we can get the hostages back and get the war over and get back to life in the Middle East. And you too, my friend. Great speech. You did a great job pounding on that table. I said, how would you like to deal with him on your left? It's not easy. You did a great job. Thank you very much. Thank you, everybody. We're going to work very hard on this. This is going to be... Pemirsa, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima kunjungan Kepala Staf Pertahanan Angkatan Bersenjata di India, Jenderal Anil Chauhan, di gedung kantor Kementerian Pertahanan yang berada di Jalan Merdeka Barat, Jakarta pada Selasa pagi. Kedatangan jenderal asal India tersebut disambut langsung Wakil Menteri Pertahanan RI, Doni Hermawan. Kunjungan ini disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama bilateral di bidang pertahanan antara Indonesia dan India. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi beragam menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini, tanggal 28 Oktober, kembali mengingatkan kita pada semangat persatuan para pemuda di masa penjajahan. Dari sebuah rumah, pemirsa, di Jalan Keramat Raya, Jakarta, sumpah itu diucapkan hampir seabad yang lalu dan menjadi fondasi persatuan bangsa hingga saat ini. Rekan kami Putri Sofia dan juga juru kamera Yohanes Billy akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat tempat yang menjadi saksi lahirnya ikrar kebangsaan para pemuda. Museum Sumpah Pemuda menjadi saksi bagi para organisasi pemuda yang ada di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia berkumpul untuk melakukan ikrar Sumpah Pemuda hampir 1 abad yang lalu, pemirsa. Dan di tempat kami mengabarkan saat ini merupakan Museum Sumpah Pemuda yang tadinya merupakan indekos bagi para pemuda, pelajar dan perantau yang menempuh pendidikan di Batavia pada saat itu. Dan di tempat inilah, pemirsa, para pemikir, para pelajar dan juga para perantau ini saling bersatu untuk sama-sama membangun rasa nasionalisme sampai akhirnya terjadilah Kongres yang pertama, Kongres Pemuda pertama, meskipun pada saat itu belum terjadi adanya ikrar Sumpah Pemuda, tetapi dari Kongres pertama inilah cikal bakal yang nantinya pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 ini menjadi peristiwa yang cukup penting bagi nasionalisme ataupun kebangkitan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, di tempat kami mengabarkan saat ini, maksud kami di letak saya berdiri saat ini merupakan tempat di mana ikrar Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan oleh para perwakilan dari para pemuda. Di sini juga dapat dilihat di Museum Sumpah Pemuda berbagai
patung, ornamen, begitu sangat menggambarkan sekali bagaimana semangat dari para pemuda dan juga para pelajar pada saat itu untuk sama-sama menyatukan, tidak melihat dari mana suku, dari mana asal, dan juga dari mana bahasa mereka, tetapi mereka juga saling bersatu untuk sama-sama mengikrarkan ataupun merumuskan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah pemirsa, tapi yang menarik di Museum Sumpah Pemuda ini tidak hanya menawarkan pajangan-pajangan ataupun patung-patung saja, tetapi ini juga bisa bagi para pengunjung ini untuk langsung melihat bagaimana sih reka ulang suasana dari Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada hampir 1 abad yang lalu dengan cara menekan tombol yang ada di tembok ini pemirsa. Nah, dengan sekali sentuhan pemirsa, ini kita dapat melihat bagaimana reka ulang adegan Ikrar Sumpah Pemuda sekaligus lagu Indonesia Raya pertama kali dibawakan oleh W.R. Supratman. Tetapi selagi kita melihat bagaimana reka ulang, kita akan bertanya langsung nih dengan pamong budaya di Museum Sumpah Pemuda. Sudah bersama kami Bu Retno Murdianti. Halo Ibu. Ya, selamat siang Mbak. Di sini selain Ikrar Sumpah Pemuda pertama kali, Indonesia Raya juga katanya pertama kali diperdengarkan di sini ya Bu. Ceritanya seperti apa? Ya, pada waktu itu setelah selesai ikrar atau janji Sumpah Pemuda, pengucapan itu kemudian Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya, mengumandangkan lagu Indonesia Raya, tapi dalam waktu itu belum Indonesia Raya, masih Indonesia dalam bentuk instrumen karena tidak boleh dinyanyikan. Ya, pada waktu itu Belanda tidak ingin Indonesia itu merdeka. Terima kasih banyak Ibu Retno. Saya mau lanjut lihat bagaimana reka adegan ulang nih Bu. Bagaimana terjadinya Ikrar Sumpah Pemuda yang terjadi hampir 1 abad yang lalu pemirsa. Dan di Museum Sumpah Pemuda ini tidak hanya menawarkan bagaimana figur-figur begitu, tetapi juga pengalaman melihat secara langsung dengan adanya pameran interaktif yang ada di sini untuk membangkitkan semangat para pemuda dan sekaligus mengingatkan apa saja nilai-nilai dari nilai Sumpah Pemuda itu sendiri. Dari Jakarta, Putri Sofia, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan butir obat keras tanpa izin ini beredar di jantung kota Jakarta. Petugas Satpol PP pemirsa dari Tanah Abang ini mendadak menggelar razia. Dan 10 pengedar ini dibekuk dan suasana sempat ricuh saat penangkapan. Dan berikut laporannya untuk Anda. Satu persatu pengedar obat keras jenis Direksi, Tramadol, dan Hexider dibekuk petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang. Dalam operasi Senin petang, 10 pelaku ditangkap setelah berupaya melarikan diri dan melawan saat dibekuk petugas berpakaian preman. Sampaikan kepada jajaran Satpol PP Kecamatan Tanah Abang yang telah menertibkan penjualan obat keras tanpa izin. Mudah-mudahan ke depannya lingkungan Kecamatan Tanah Abang bersih dari peredaran obat-obat terlarang. Dari operasi ini, petugas mengamankan 3.264 butir obat keras dari berbagai merek. Termasuk 800 butir Direksi, 1.839 Tramadol, dan 625 Hexider. Sejumlah senjata tajam juga diamankan sebagai barang bukti. Ya, harapan kami tentunya dengan begitu kami juga gencarnya di 8 kecamatan termasuk Tanah Abang, tentunya kami mengharapkan tokoh-tokoh masyarakat membantu juga petugas dari Satpol PP ataupun kepolisian untuk memberantas penguatan ini, karena informasi dari Sudin Kesehatan bahwasanya obat-obat ini adalah palsu dan merupakan dari home industry. Jadi bukan pabrikan. Nah, ini segala merek dan sebagainya ini adalah buatan-buatan yang dapat dipalsukan dan kita juga tidak tahu kualitasnya seperti apa. Kalau di apotek mungkin ada, tapi itu asli, tapi ini bagian dari home industry. 10 pelaku bersama barang bukti dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk pemeriksaan dan pembinaan lanjut. Dari Jakarta, Asban Benef, TV One mengabarkan.
Pemirsa, artis Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara dan juga denda 1 miliar dengan subsidi 3 bulan penjara atas kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang. Sidang juga digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pembacaan vonis kasus dugaan pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang digelar hari ini. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim PN Jakarta Selatan untuk menghukum Nikita Mirzani dengan pidana 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia, mewakili segenap petugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.